Ada kalanya beberapa Pokemon dapat diambil dari inspirasi yang sama. Ini membuat penampilan Pokemon tersebut bisa saja terlihat sama untuk beberapa alasan. Inspirasi yang sama bukan saja faktor yang menjadi pendukung mengapa beberapa Pokemon bisa terlihat saling berkaitan. Terkadang ada tampilan yang entah disengaja ataupun tidak bisa terlihat mendekati satu sama lain. Dan ya, spesifiknya jenis Pokemon yang terlihat sama tapi hidup di habitat yang berbeda adalah regional form atau varian regional. Suatu kondisi di mana habitat suatu wilayah dapat memberikan perbedaan tertentu untuk spesies Pokemon yang sudah ada. Tapi ada juga beberapa Pokemon yang bukan varian regional, tapi terlihat seperti bentuk regional Pokemon tertentu. Dan itulah pembahasan hari ini. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Melmetal. Meltan, si Pokemon kecil bertipe Steel, merupakan salah satu Pokemon mythical di Alola region, di mana bisa berevolusi menjadi Melmetal, yang bahkan evolusi ini eksklusif untuk Pokemon Go. Melmetal adalah Pokemon dengan tubuh logam berwarna silver yang tampak sangat besar dan kuat. Tubuhnya lebih lentur dari yang dibayangkan sebagai logam dan memiliki perawakan yang sedikit konyol. Berbeda dengan Gimmighoul dari Paldea region, ini seperti bentuk regional Meltan dalam balutan koin kecil yang lucu. Dan bahkan di Pokemon Go mereka juga berkaitan. Menjadi Gholdengo yang berwarna emas sudah seperti bentuk lain untuk habitat berbeda dari Melmetal. Keduanya sama-sama unik dan spesial di setiap generasinya. Tauros. Tauros merupakan Pokemon dari generasi pertama dalam tipe normal. Sekarang ia memiliki bentuk regional di generasi ke-9 bernama Paldean Tauros, yang mengubah tipe dan warna dari keklasikan Tauros tersebut. Tetapi di generasi ke-5 dimunculkan satu Pokemon yang bernama Bouffalant, yang jika diperhatikan mungkin sebagian penggemar akan kebingungan sebagai apa ia dimunculkan. Apakah evolusi Tauros atau malah varian regionalnya? Tapi kenyataannya kedua Pokemon ini tidak ada kaitannya ya. Keduanya berbeda meskipun bentuk, warna, dan tipenya sangat sama. Bouffalant hanya lebih gondrong saja. Audino. Audino merupakan Pokemon tipe normal dari generasi kelima, disertakan dengan mega evolusinya namun di generasi berbeda. Ia merupakan salah satu bagian dari staff untuk Pokemon Center, di mana dapat menjadi suster bantuan di tempat tersebut. Di generasi ke-8 dimunculkan Indeedee yang berwarna agak gelap, di mana ini juga merupakan Pokemon perawat yang dibedakan penampilannya dalam jenis kelaminnya. Tetapi siapa yang dulu itulah yang ditiru ya kan. Penampilan Indeedee ini mendekati penampilan Audino. Jika diperhatikan lebih teliti, setiap detail di desain mereka hampir terlihat sama. Tetapi memang ada beberapa yang berbeda ya. Dan tetap saja mereka seperti satu golongan dalam perpisahan wilayah dan habitat. Setot. Setot sesuai namanya adalah Pokemon burung yang merupakan parrot dengan bentuk not musik. Ia dimunculkan sejak generasi keempat di Sinnoh region. Ya mungkin bisa dibilang jika Pokemon tersebut didasarkan pada makhluk yang sama, keduanya akan terlihat berkaitan gitu. Squawkabilly adalah Pokemon terbaru untuk generasi ke-9. Memiliki beberapa warna menarik sebagai burung parrot yang bisa juga belajar berbicara. Dan kembali lagi bahwa mungkin tidak hanya persamaannya, tetapi Setot sudah ada dan kemudian muncul Pokemon yang mengambil tema yang sama. Totodile. Generasi kedua memperkenalkan starter Pokemon yang tampak unik bila dibandingkan starter water lainnya. Dengan Totodile sebagai anak buaya yang lucu dan ceria, memiliki bentuk yang merepresentasikan tentang kebahagiaan dari seekor Pokemon muda. Namun Fuecoco muncul di generasi ke-9 yang juga menarik perhatian penggemar termasuk aku. Ia adalah starter bertipe Fire, berwarna merah dengan sedikit aksen seperti apel tapi dibentuk buaya dan juga ada anak dinonya gitu. Hanya berbeda tipe, garis keturunan Pokemon ini terlihat seperti bentuk regionalnya Totodile. Dugtrio. Dan mungkin dari sinilah kita akan mulai kebingungan tema baru dari gimmick Pokemon. Convergent Pokemon yang membawa tema yang tidak asing karena seperti kata lain dari varian regional. Agak tidak kreatif tapi ada benarnya juga tema ini dibawa ya. Karena tidak semua hewan yang bentuknya mirip dapat saling berkaitan.
dan itu berlaku untuk Pokemon juga. Dugtrio atau bentuk awalnya adalah Pokemon simple dari Kanto yang hidup di dalam tanah, dan Wugtrio maupun bentuk awalnya adalah Pokemon baru dari Paldea yang merupakan Pokemon yang keluar dari sela-sela bebatuan. Ya, bisa dibilang pada akhirnya keduanya seperti punya keterkaitan varian regional gitu. Namun faktanya tidak demikian ya, mereka berbeda. Voltages. Teko yang diisi oleh makhluk gaib yang kemudian dikenal sebagai Voltages. Pokemon ini merupakan Pokemon dari generasi ke-8 dengan tema kerajaan yang kental menyesuaikan region yang ia tempati yang terinspirasi dari wilayah berbasis kerajaan. Sangat terlihat antik dan juga unik. Sampai tempat baru memperlihatkan Sinisca yang merupakan kebalikan dari tema sebelumnya. Kini yang terlihat desain Jepangan yang kental dalam balutan mangkuk yang diisi teh matcha. Jika tidak dikategorikan sebagai konvergen, tema mereka juga terlihat seperti varian regional. Tentacruel. Dan ini juga merupakan tema yang sama seperti sebelumnya, yang pertama kali juga dikira varian regional. Tentacruel adalah ubur-ubur beracun yang sudah ada sejak generasi pertama di Kanto region. Tapi langkah berbeda diambil dengan Toedscruel yang merupakan jamur penghuni hutan yang dapat berlari. Hidup di daratan yang mengambil hampir kesamaan penuh dengan Tentacruel. Sawsbuck. Seperti yang aku sebutkan, dalam inspirasi Pokemon yang sama, terkadang penampilan mereka juga hampir sama. Sawsbuck adalah Pokemon musiman yang muncul di Unova region, yang merupakan Pokemon dalam tema rusa yang unik. Bentuknya yang merupakan rusa, ya tentu saja mudah untuk disamakan dengan Pokemon bentuk rusa lainnya. Contoh saja Wurder yang merupakan evolusi lanjutan dari Stantler dari generasi kedua. Tapi Wurder muncul di generasi ke-8 jauh dari bentuk awalnya. Dan begitulah alasan saat kamu melihat Sawsbuck maupun Wurder seperti ini ya kan. Venomoth. Venomoth adalah Pokemon serangga beracun dari Kanto region yang menyesuaikan namanya yang merupakan ngengat yang terlihat kusam dan garang. Kembali lagi dalam keadaan tentang inspirasi yang sama, bentuk Pokemon seperti ini dapat menimbulkan anggapan bahwa tidak ada hal lain selain Convergem dan Regional Form. Hanya berbeda habitat, ngengat dari generasi ke-8 bernama Frostmoth memiliki tipe Ice yang lebih sejuk dan bersih dengan warna putih yang memukau. Frostmoth mengambil tema yang sangat cantik dibandingkan Venomoth sebenarnya. Tapi sesuai judul ini seperti varian regional tapi bukan alias berbeda gitu. Tapi kayak nyambung banget nggak sih keduanya? Dan itulah beberapa Pokemon yang mungkin tampak atau cocok untuk menjadi varian regional gitu. Ya sekiranya ada yang kurang kalian tambahkan saja ya. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.